Hai, balik lagi dengan channel Internasional Komputer dengan saya Bima Handoko. Kali ini kita take langsung di meja kerja saya, meja kerja teknisi ya. Alasannya adalah karena kita terinspirasi dari videonya Malaka Project. Itu kan biasanya mereka ngobrol terus belakangnya ada yang ngapa-ngapain gitu. Jadi kita biar sama, kita ngomong-ngomong di belakang ada yang ngapa-ngapain. Nah, alasan sebenarnya karena tempat biasa buatek baru ada perbaikan seperti itu. Terus langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sedikit itu adalah tentang tiga tips buat teman-teman yang menggunakan Windows 11. Jadi 3 tips baru buat teman-teman yang menggunakan Windows 11 gitu kan. Uh, langsung saja. Jadi akhir-akhir ini tuh ada banyak keluhan atau kerusakan yang masuk ke kita itu sangat terkait dengan 3 hal yang akan kita sampaikan ini seperti itu. Yang pertama adalah buat teman-teman yang menggunakan Windows 11 itu kebanyakan adalah generasi Z lah, Gen Z gitu, yang atau Gen Alpha gitu malah ya, yang di sekolahnya tidak ada pelajaran TIK. Akhirnya agak pada tidak tahu tentang fungsi drive ya, kan ada C, ada D, ada E gitu, fungsinya buat apa aja, kita nyimpen data harusnya di mana aja, itu banyak yang tidak dijelaskan. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dokumen atau ke download atau video yang mana itu masuk ke C semua, akhirnya C-nya penuh. Nah, Windows 11 banyak kita temuin kasus kalau drive C-nya penuh sudah sampai merah, itu dia Windows-nya tidak bisa ngeload, akhirnya blue screen dan error, nggak bisa masuk Windows seperti itu. Jadi tips yang pertama buat teman-teman yang menggunakan Windows 11 terutama adalah pastikan drive C kalian cukup lebar, cukup besar, maksudnya di atas 100 GB mungkin. Yang kedua, pastikan dia isinya jangan sampai barnya itu merah. Kan kalau kita cek di Explorer ada barnya ya, itu jangan sampai merah. Karena kalau sampai merah hampir penuh itu potensi errornya sangat tinggi seperti itu. Jadi data-datanya yang sebelumnya di-download di dokumen itu bisa pindah ke drive lain, ke D atau ke E, kalau ada dibikin folder sendiri seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah Windows update. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu sering update Windows 11 karena akhir-akhir ini banyak update yang bermasalah. Nah, ini ada hubungannya dengan tips yang pertama tadi yang C-nya penuh seperti itu. Jadi pada beberapa kasus ada updatean Windows dia yang sangat besar sampai beberapa puluh giga seperti itu, kayak dia nge-generate file terus. Jadi misal file update-nya sebenarnya cuma segiga ya gitu. Tapi begitu kita download terus dia diinstal, dia jalan, dia kayak nge-generate file temporary yang banyak banget sampai berpuluh-puluh giga sehingga C-nya penuh. Nah, karena C-nya penuh tadi, Windows-nya jadi error seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pakai Windows 11, sebaiknya Windows update-nya di pause saja. Jadi kecuali jika kita memang ada yang kebutuhan harus diupdate aja. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan laptopnya tidak ada masalah, itu tidak usah diupdate. Untuk cara pause update-nya itu bisa menggunakan dari menu setting, nanti dia bisa di pause sampai maksimal 5 minggu. Atau kalau pengen lebih lama itu ada aplikasi, jadi pakai aplikasi pihak ketiga, nanti bisa di-update, di pause aja atau dimatikan sama sekali update-nya. Cuman kalau dimatikan sama sekali nanti untuk fitur store dan OneDrive gitu-gitu nggak bisa jalan. Jadi lebih baik dipakai menu pause aja, tapi pause-nya bisa bertahun-tahun kalau pakai aplikasi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, di Windows 11 sekarang buat teman-teman yang hobi install aplikasi atau perlu install aplikasi, itu sudah ada Microsoft Store yang lebih baik ya daripada versinya Windows 10. Jadi buat teman-teman yang pengen install aplikasi butuh apa gitu-gitu, tidak perlu langsung ke toko atau ke tempat jasa install aplikasi. Bisa coba dicari di store-nya dulu seperti itu. Kurang lebih mirip seperti Android. Nah, nanti kalau kesulitan atau bingung baru coba ke toko, soalnya kadang-kadang ada banyak yang kayak datang ke toko cuman pengen mas nginstal Netflix dong atau nginstal WhatsApp misal gitu ya, kan itu gampang ya gitu. Teman-teman bisa cari di Microsoft Store dulu aja, kalau di situ ada ya nanti tinggal diinstal aja seperti itu. Di Windows 11 dia lebih bagus sih, store-nya sih agak jarang error seperti itu. Itu tips yang ketiga buat teman-teman agar tidak perlu wira-wiri dan tidak perlu keluar biaya juga. Nah, mungkin cukup itu yang kita sampaikan, 3 tips masalah Windows 11, mungkin bisa diterapkan buat teman-teman yang laptopnya baru yang otomatis sudah pakai Windows 11 seperti itu. Terima kasih.